Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita bareng-bareng bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur kita nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tatkala kita sholat zuhur, yang kemudian kita lengkapi, kita genapi dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Kalau sebelum zuhur disebut dengan sholat qobliyah zuhur, kalau sesudah zuhur disebut dengan ba'da zuhur. Maka man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'dahu dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan sholat zuhur berjamaah 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya, maka masuklah surga. Di dalam riwayat yang lain, haramallahu jasad ala nar, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Al-hadits au kama qala. Maka siang hari ini dengan mohon ridha Allah serta rahmat Allah, maka mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada siang hari ini mendatangkan ridha Allah. Di saat matahari di atas kepala kita, mudah-mudahan doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah bersabda adalah Abu Hurairah, sehingga jika kemudian disebutkan adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an, sudah diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Sekali lagi, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku akan masuk surga. Kata yadkhulun ini adalah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Berarti seluruh umatku akan masuk surga. Berarti akan masuk surga, baru akan masuk surga. Illa man aba, kecuali umatku yang membangkang. Kila, kemudian sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang membangkang itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab sekaligus sabdanya, man atau ani, man sapane wong atau ani kang taat sapa man ni ing ingsun, dakhalal jannah, mongko bakal mlebu surga. Maka masuklah surga dia. Dan kalau kemudian seluruh umatku yang akan masuk surga adalah umat Rasulullah yang taat mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang Allah dan dilarang Rasulnya kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan man ata'ani, adalah orang yang taat kepadaku. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat atau mendurhakai ni ing ingsun, siapa yang mendurhakaiku, faqad aba, maka sungguh dia adalah orang yang membangkang, dia adalah orang yang enggan masuk surga. Siapakah orang yang mendurhakai? Maka orang yang mendurhakai Rasulullah dan Allah itu adalah orang yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Berbicara tentang perintah Allah,
maka seluruh perintah-perintah Allah itu akan mengandung kebaikan. Begitu pula seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya itu juga mengandung kebaikan. Jikalau perintah itu akan mengandung kebaikan manakala kita kerjakan, jika larangan itu akan mengandung kebaikan jikalau kita tinggalkan. Contohnya apa? Orang bersedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut dengan zakat. Kalau sedekah sunnah disebut dengan sedekah. Apakah zakat atau sedekah? Jika kemudian diberikan pada orang lain, ada dua hal. Yang pertama, rizki orang yang mendapatkan rizki orang yang bersedekah itu akan terus mengalir, sehingga bisa diibaratkan rizki itu seperti air. Kalau air itu kemudian dibuat mengalir terus, maka air itu terus segar. Tapi jikalau air itu kita biarkan ada di kubangan, maka air itu lama-lama akan menjadi bau. Maka rizki yang terus dialirkan itu akan terus segar. Kalau rizki itu terus segar, maka akan menjadikan orang yang mendapatkan rizki itu terus akan bergairah untuk terus bekerja, akan bergairah untuk terus berusaha, akan terus bahagia dengan berbagi. Sebaliknya, jikalau itu kita tinggalkan, sedekah itu akan menimbulkan hati ini menjadi kikir. Kalau hati itu kikir, maka hati itu akan cenderung untuk menyimpan. Maka sifat kikir itu akan menimbulkan hati gelisah. Hati yang gelisah itu lama-lama akan menimbulkan penyakit. Nah, apa yang Allah perintahkan jikalau dikerjakan, maka akan bernilai kebaikan. Yang kedua, sholat. Sholat yang diwajibkan itu adalah sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, yang waktunya sudah ditentukan. Kita pemaukuta, waktunya sudah ditentukan. Maka waktu sholat yang sudah ditentukan ini jikalau kita lakukan, maka ini akan kita terus bersemangat. Apalagi kalau kemudian kita berjalan kaki, maka jalan kaki ini aja sudah bisa membakar lemak-lemak, membakar kalori yang kita makan. Dan ini akan menjadikan energi dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan semakin sehat. Sebaliknya, kalau kemudian orang yang kemudian tidak digerakkan tubuhnya, maka ini lama-lama makanan yang kita makan akan jadi penyakit. Bahkan setiap gerakan-gerakan sholat ini ternyata dari takbiratul ihram sampai tasyahud akhir itu bernilai kesehatan yang luar biasa. Artinya, jikalau sholat ini kita kerjakan, maka hidup kita ini akan terus bergairah, terus bersemangat. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat, hidupnya akan cenderung apa? Akan cenderung gelap, akan cenderung dalam kemalasan. Itu terkait dengan perintah. Sekarang terkait dengan larangan. Contoh, Allah melarang manusia yang beriman, orang yang beriman itu apa itu? Berjudi. Sepanjang sejarah tidak ada ceritanya orang berjudi itu kaya. Yang jelas orang yang kalau sudah ketagihan judi, maka tentu satu persatu bisa kehabisan barang-barang yang ada di rumah, bisa juga kehilangan pekerjaan karena orang berjudi itu pekerjaannya akan malas bekerja. Maka akibatnya akan menjadi apa? Akan menjadi orang-orang yang sengsara dengan judi itu. Khamr, narkoba pun demikian. Artinya seluruh yang Allah larang, jikalau kemudian kita tinggalkan, itu akan bernilai kebaikan buat diri kita. Maka sungguh jikalau kemudian Rasulullah menjanjikan kullu ummati yadkhulunal jannah, bahwa seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Enggan apa? Enggan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, enggan untuk meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga itulah yang kemudian disebut dengan faqad asani faqad aba, wa man asani faqad aba. Maka orang yang enggan melaksanakan perintah Allah, enggan meninggalkan larangan Allah, maka sungguh
dia adalah orang yang maksiat dan durhaka kepadaku, dan itulah orang yang enggan. Maka itulah yang kemudian orang-orang yang enggan itu bukan hanya kalau orang yang taat itu adalah masuk surga dan kebalikan surga adalah neraka, maka sungguh neraka itu akan disentuhkan kepada kita bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Sekali lagi, neraka itu bukan hanya disentuhkan di akhirat tapi disentuhkan di dunia juga. Hidupnya akan susah, hidupnya akan lontang-lantung, hidupnya akan menderita. Karena apa? Dengan apa yang telah dilanggar terhadap larangan itu. Begitu pula sebaliknya, bahwa Allah akan memasukkan surga bagi siapapun yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka orang-orang ini juga akan merasakan surga dunia dan surga pula di akhirat. Jikalau kemudian kita senantiasa melaksanakan perintah Allah, maka sungguh perintah-perintah itu akan kembali pada diri kita. Dan inilah yang kemudian mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, takarub kita ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membentangkan jaminan rahmat, jaminan keberkahan buat hidup kita, sehingga bertambah kebajikan dan kebaikannya, bertambah ketenangan dan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iya min syarri ma syammatin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Allahumma fa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal a'da wal amrad wal alam wal ta'un wal fitan wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah. Ya Allah, bimbinglah kami semua untuk istiqamah menjalankan ibadah kami, menjalankan apa yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan, dan meninggalkan apa yang Engkau larang untuk betul-betul kami jauhi. Karena itulah ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang taat kepadamu ya Allah, dan taat pula kepada Rasul-Mu, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa Engkau bentangkan sesuai dengan janji baginda Muhammad SAW, bahwa siapapun yang taat atas perintah-Mu dan taat atas perintah Rasul-Mu, maka Engkau akan mudah-mudahan dengan ridha-Mu akan memasukkan kami semua ke dalam surga yang Engkau janjikan buat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi